bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik di Makin masif tak dibarengi dengan Menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu kewajiban dari individu. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama, sehingga masih sering terjadi membuang sampah sembarangan. Kalian lapar nggak? Lapar. Jajan yuk. Yuk, di mana? Di sana. Yuk. Besok kita jadi presentasi nggak sih? Soal jadi, jangan kasih presentasi dulu nggak sih? Yang kita lagi makan tahu. Ya udahlah. Ternyata, sampah sekecil ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitar kita loh teman-teman. Kalau satu orang saja mungkin tidak terasa. Tetapi, jika banyak orang yang melakukannya setiap hari, dampaknya akan semakin besar. Seringkali kita melihat alam hanya sebatas tempat untuk mengambil sumber daya demi memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Padahal dalam ajaran Islam, hubungan manusia dengan alam sangatlah erat dan juga penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah fil ardh, yang artinya kita ditunjuk sebagai pengelola, pemelihara dan penanggung jawab kelestarian bumi ini. Menjadi pengelola bumi berarti kita diberikan hak untuk menggunakan hasil alam, tetapi di saat yang sama kita memiliki kewajiban mutlak untuk merawatnya. Konsep ini mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal peduli sosial atau mengikuti tren peduli bumi, melainkan bentuk nyata dari keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marilah kita ubah cara pandang pikir kita mulai sekarang. Janganlah menempatkan diri kita sebagai penguasa yang bebas merusak, tetapi jadilah penjaga alam yang tulus agar bumi ini tetap aman untuk generasi masa depan. Kesimpulannya, menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari iman. Merusak alam sama saja dengan mengkhianati tugas dan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pada Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yang dimana ayat ini merupakan salah satu ayat yang biasa dibahas dalam konteks ekologi dan perilaku manusia. Ayat ini laksana sebuah cermin yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melihat dampak dari apa yang telah kita perbuat terhadap bumi ini. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, mari kita simak Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
القديم ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa kerusakan di darat seperti hutan gundul, tanah longsor, pemanasan global, maupun di laut seperti tumpahan minyak, pencemaran plastik, rusaknya terumbu karang bukan terjadi secara kebetulan atau murni bencana alam belaka. Dalang utamanya adalah keserakahan, egoisme, dan kelalaian manusia dalam mengelola bumi. Menariknya, Allah tidak langsung memberikan seluruh azabnya di akhirat. Melalui ayat ini, Allah sengaja membuat manusia merasakan sebagian kecil dari dampak buruk perbuatan mereka sendiri secara langsung di dunia. Ketika kita merusak alam, efeknya langsung kembali ke kita dalam bentuk banjir, krisis air bersih, udara yang kotor, hingga perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini adalah hukum tabur tuai yang nyata. Jadi dalam surah Ar-Rum ayat 41 bukan sekedar ayat tentang lingkungan hidup, melainkan sebuah panggilan kesadaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa krisis ekologi yang kita hadapi hari ini berakar dari krisis spiritual dalam hati manusia. Menjaga bumi bukan lagi sekedar opsi atau tren gaya hidup, melainkan bagian dari menjalankan perintah iman. Dalam hadis yang berbunyi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Kata ala kulli syai' atau atas segala sesuatu dalam hadis ini menegaskan bahwa kewajiban berlaku ihsan tidak terbatas pada sesama manusia. Konsep ihsan di sini mencakup interaksi kita dengan alam semesta, satwa, tumbuhan, hingga ekosistem tempat kita tinggal. Menjaga kelestarian lingkungan adalah bentuk konkret dari penerapan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku ihsan kepada hewan berarti tidak menyiksa dan menjaga hak hidup mereka. Sementara itu, berlaku ihsan kepada tumbuhan diwujudkan dengan tidak menebang pohon secara sembarangan, melakukan penghijauan kembali, serta merawat tanaman di sekitar kita agar bumi tetap memiliki suplai oksigen yang bersih. Hadis ini juga menjadi dasar teologis yang kuat bahwa merawat bumi bukan sekedar pilihan sukarela, melainkan kewajiban agama yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengelola alam dengan cara terbaik dan menjauhi perilaku eksploitatif yang merusak adalah esensi utama dari seorang muslim yang menerapkan perilaku ihsan demi keberlangsungan masa depan lingkungan kita. Melalui Al-Quran dan hadis, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan menghindari segala bentuk kerusakan.